Halo Digiser, selamat datang di podcast Insightful Talks with Internship Participants bersama aku Falah yang akan menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas role yang sangat keren dan memiliki kemampuan khusus yaitu role researcher. Nah, episode ini pasti berguna banget nih buat kalian Digisers yang sedang mencari gambaran atau referensi mengenai role researcher di internship di DB Telkom. Langsung saja, kita udah kedatangan DigiGuest yang saat ini sedang berada di role researcher. Halo Kak Farhan, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya? Oke, halo Kak Falah. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Putra Arbi. Saya akrab dipanggil Farbi. Sekarang Alhamdulillah saya berkesempatan untuk internship di Telkom di posisi role researcher business analyst. Dan sekarang saya kuliah di BINUS University, jurusan manajemen di semester 6. Gitu, Kak. Oke. Panggilannya siapa tadi? Farbi, Kak. Farbi? Iya, betul. Dari mana tuh Farbi? Jadi kan nama panjang saya kan Muhammad Farhan Putra Arbi ya. Iya. Dulu SMP, SMA banyak yang namanya Farhan, jadi ya digabungin aja gitu, Farhan sama Arbi jadi Farbi gitu. Oke, kenapa nggak Fartra gitu? Agak ribet ya ngucapin. Iya, agak bingung ya. Oke, mungkin boleh cerita dikit nih Kak Farbi, gimana nih perjalanan Kak Farbi dari sebelum diterima menjadi internship di DB Telkom hingga dinyatakan lolos diterima. Boleh diceritakan. Oke, mungkin kita cerita dari awal kali ya. Jadi awal ketika saya pertama kali masuk kuliah gitu. Jadi pas pertama kali aku masuk, memang dari aku sendiri nggak mau yang cuman akademik aja gitu, hard skill aja gitu. Jadi memang saya juga berusaha untuk bisa ikut organisasi atau ikut ada event apa gitu. Jadi biar ngebantu nambah pengalaman juga, karena saya yakin kan pasti nanti ngebantu banget kalau misalkan mau cari internship atau nyari kerja di masa depannya gitu. Nah, alhamdulillah singkat cerita akhirnya nggak kerasa udah semester 6 aja dan udah disuruh di BINUS itu disuruh untuk internship gitu. Nah, di internship itu pun di BINUS sendiri kan punya BINUS Internship Apps, dan di situ alhamdulillah saya nemu opportunity Telkom buka recruitment untuk internship. Kebetulan posisi yang dibuka itu role researcher yang sekarang saya cari juga itu business analyst gitu. Walaupun jurusan saya manajemen ya, cuman untuk business analyst sendiri ya nggak jauh-jauh, dan menurut saya juga masih di ruang lingkup itu ya. Jadi ya pas banget lah gitu untuk kesempatan saya untuk bisa nyoba internship pertama kali, karena ini juga saya sebelumnya belum pernah internship sama sekali gitu. Terus akhirnya saya ikutin alurnya, saya pertama kali daftar, terus saya coba minta tolong doa lah gitu ke teman-teman ya, semoga bisa keterima lah gitu kan, Telkom gitu kan, BUMN bagus gitu kan. Iya, bagus banget. Alhamdulillahnya dapat email keterima dan langsung masuk ke tahap selanjutnya. Kalau nggak salah waktu itu kita disuruh bikin short video maksimal 7 menit gitu. Di situ kayak wawancara gitu ya? Iya, betul, kayak wawancara. Iya. Kayak ada key points-nya yang harus kita ngomongin apa aja. Nah, yang menurut saya cukup challenging tuh ya di sini sih Kak, paling karena kita kan disuruh ngomong berbagai macam hal dan beberapa macam poin gitu kan. Kalau menurut saya kan kita kadang kalau ngomong kan suka suka kelewatan atau suka kedikitan gitu kan. Jadi memang dari kitanya juga harus nentuin nih yang kita keluarin dari mulut kita itu adalah hal-hal yang penting gitu, yang sesuai. Jadi pas di video itu yang dilihat, ya itu yang paling pas, yang paling bagus. Itu sih hal yang challenging buat saya gitu. Cuman alhamdulillah pelan-pelan, teliti, ya lancar gitu. Terus selanjutnya, alhamdulillah saya udah ngumpulin project video itu sebelum tenggat waktu. Jadi alhamdulillah udah selesai. Yang menurut saya cukup lucu dan cukup deg-degan sih. Tenggat waktu, jarak waktu dari saya ngumpulin video itu sampai pengumuman itu agak cukup lama, beberapa bulan gitu. Jadi agak deg-degan juga gitu, keterima apa enggak nih ya gitu kan ya. Akhirnya juga alhamdulillah di bulan Desember benar-benar akhir atau Januari kalau nggak salah, itu deket banget ketika tenggat waktu BINUS untuk kita dapetin intern, tiba-tiba dapat email dari Telkom gitu. Alhamdulillah banget kan. Itu jujur deg-degan banget kan. Waduh, ini dapat apa enggak nih ya? Kalau enggak kan kita tetap harus cari lagi kan ya. Kita harus tetap ini lagi gitu. Ya alhamdulillah dapat. Ya mungkin itu sih Kak kalau untuk ceritanya. Tapi sebelum ke sana ya, mungkin Digisters ini kan penasaran kan, apa pengalaman panitia atau pengalaman organisasi waktu di kuliah itu penting atau enggak sih? Kalau menurut Farbi gimana, Kak Farbi? Kalau menurut aku sendiri penting banget. Kenapa? Karena aku juga banyak nanya teman-teman atau even kakak kelas aku juga, aku sempat nanya.
kira-kira kalau menurut kakak juga gimana, pertanyaan yang sama gitu saya coba tanya ke mereka gitu kan. Menurut mereka kayak kalau bisa seimbangin deh, dia bilang gitu. Tapi jangan fokus ke satu hal aja gitu. Jadi biar ibaratkan ya kita tuh paket lengkap gitu. Ilmu teori kita punya, yaitu hard skill segala macam. Cuman kalau ditanya dari sisi pengalaman, komunikasi, public speaking, semuanya, ya itu kita juga punya gitu. Jadi kalau kita combine, wah itu pasti mantap banget. Itu yang dicari sama perusahaan-perusahaan. Nah itu yang saya dapetin ketika waktu saya ngejalanin organisasi ketika kuliah. Jadi makanya apa ya? Makanya kalau dikasih chance apa, misalkan coba ikut ini yuk, gitu ya, ikut aja gitu daripada Coba aja ya. nyoba aja gitu. Iya. Ataupun ya jadi seru gitu kan, karena memang seru sih ikut organisasi dan pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Ini itu sih Kak. Oke, sebelum menyelam lebih dalam mungkin ya, Kak Farbi boleh menjelaskan apa sih role researcher dan kenapa kok milih role researcher? Oke, apa sih role researcher ya? Kalau dari yang pengalaman aku ya Kak, role researcher sendiri, namanya juga researcher ya, berarti kita melakukan penelitian gitu. Kalau dalam case sekarang atau di company yang saya jalani sekarang di Telkom, ya kita melakukan penelitian dan lebih ke analisis gitu. Jadi analisis itu bakal apa ya, berhubungan erat lah sama kita yang di role researcher ini gitu. Mulai dari analisis kompetitor, mulai dari analisis produk yang kita punya kira-kira gimana, mulai dari SWOT, BMC-nya, Business Model Canvas dari kompetitor, atau dari kita juga, kira-kira gimana. Karena, apa ya, dari analisis yang udah kita lakuin, kita bakal nemu hasil analisis itu, dan hasil analisis itu bakal jadi, kita bisa olah jadi strategi, bisa jadi inovasi juga, gitu. Jadi, bakal bercabang kemana-mana, cuman bersumber dari analisis dan research itu. Mungkin kalau menurut saya, itu sih pengertian dari researcher. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa saya milih researcher? Karena memang apa ya, dari jurusan yang saya pegang juga jurusan manajemen, ngelihat dari sisi researcher sendiri, saya juga tertarik gitu. Kayak saya juga suka gitu dengan kita nganalisis hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita pegang gitu, supaya kita jadi lebih tahu gitu apa sih yang kita punya, produk kita itu seperti apa gitu. Dan peran kita di sini walaupun kita sebagai intern, kita juga ngebantu teman-teman Telkom juga untuk bisa ngebantu produk yang kita punya ini juga jadi lebih baik, juga lebih high class gitu, juga lebih meningkat kualitasnya. Nah, kurang lebih itu sih Kak alasan saya. Tapi kalau dari Kak Farbi sendiri, menurut Kak Farbi emang harus ini nggak punya kemampuan analisis dulu atau gimana? Atau itu bisa learning by doing? Eh Kalau menurut aku sih learning by doing Kak. Dan mungkin poin bonusnya kalau misalkan kita memang sebelumnya punya experience untuk analisis, even kita di organisasi atau kita ikut tim apa, ya itu jadi poin plus sih kalau menurut aku. Cuman mungkin bagi teman-teman yang emang belum biasa menganalisis sesuatu atau memang mungkin belum apa ya terjun lah ke dunia yang kayak gitu, ya teman-teman bisa learning by doing sih kalau menurut aku. Karena pengalaman aku sendiri yang aku rasain sekarang, aku coba untuk belajar, aku coba untuk banyak banget hal yang belum aku pernah temuin, terutama terkait hal researcher dan analisis tersebut, mulai dari tools-nya, mulai dari kata-katanya, mulai dari cara kita berpikir, dan apa ya, cara kita melontarkan pendapat pun, menurut saya itu apa ya, memberikan pengaruh juga gitu ke gimana cara kita nge-analisis gitu. Jadi benar-benar apa ya, cara terbaik kita untuk belajar untuk menganalisis sih menurut saya di learning by doing, karena bakal banyak banget hal yang bisa kita pelajarin gitu Kak. Tapi kalau di Farbi sendiri, kalau menurut Kak Farbi itu ada yang ngajarin kan pastinya kayak apa ya? Kayak pasti ntar di ini nih caranya gitu, nggak langsung disuruh terjun kan? Enggak Kak, kalau ini Iya. mungkin nyebut pas kita lagi on job ya Kak, Iya. aku bener-bener apa ya, di tim yang sekarang aku masuk, itu aku diajarin banget gitu, kayak, "Farbi, lu harus kayak gini," gitu, "lo coba kayak gini, explore aja nggak apa-apa," gitu, "karena nggak ada masalahnya," gitu, walaupun itu bukan bidang kita gitu. Semakin banyak kita explore, kita semakin bisa banyak hal, kita semakin bagus, terutama di bagian analisis, gitu Kak. Banyak sih yang ngajarin. Oke, mungkin untuk sebelum masuk menjadi researcher, nah pasti Kak Farbi kan punya ekspektasi kan? Apakah ekspektasi tersebut sesuai? Research itu aku tuh pengennya kayak gini gitu kan? Apakah didapat ketika terjun langsung di industri di Telkom? Gimana Kak Farbi? eh ini bukannya gimana-gimana ya Kak, cuman kalau menurut aku sendiri sih memang melebihi ekspektasi aku gitu. Karena ketika aku
coba daftar, coba ikut rekrutmennya, dan alhamdulillah aku keterima. Ya ekspektasi aku, please aku bisa berteman dengan semuanya, aku bisa memberikan kontribusi yang positif buat teman-teman. Cuman ternyata pas ketika aku benar-benar, aku kan dapat kesempatan juga untuk WFO bareng teman-teman juga yang lain. Pas ketika ketemu mereka, kenalan 2 hari, 3 hari, ya kalau di hari pertama kan ya pasti wajar lah ya, kita kan belum kenal satu sama lain. Mungkin ada yang canggung atau gimana gitu kan, mungkin ada agak sedikit pressure atau gimana gitu. Cuman ketika di hari kedua, hari ketiganya, dan seterusnya, itu bener-bener enak banget, Kak. Maksudnya gimana ya, aku bersyukur banget juga dapat keterima di tim marketing ini juga. Aku bersyukur banget karena memang di tim-tim lingkungan ini juga memberikan motivasi yang positif gitu. Jadi walaupun aku nemu kerjaan yang mungkin aku belum pernah temuin, kayak mungkin misalkan ribet atau susah, ya mereka ikut bantu. Dan mereka nggak cuma nyemangatin, tapi juga ngasih tips gitu. Jadi saling, ya kalau kita sebutnya mutualisme lah, saling menguntungkan gitu. Jadi asik sih Kak, kalau menurut aku, jadi melebihi ekspektasi aku banget gitu. Oke, ini jawabannya bagus banget ya. Ini bukan peres juga kan? Wah, nggak Emang peres bagus dong. soalnya kan? Iya. Nggak peres dong. Oke, setelah menjadi researcher, kontribusi apa yang Kak Farby lakukan dalam sebuah proyek yang pernah atau yang sedang dijalankan sekarang? Boleh diceritain sedikit? Oke, mungkin ketika pertama kali aku on job ya Kak, aku alhamdulillah dikasih project, aku dikasih project sama tim leader aku sendiri, disuruh untuk analisis kompetitor dari produk yang aku pegang. Karena aku kebagian di Tribe Edu, jadi aku menganalisis produk-produk yang berhubungan dengan edutech, educational technology. Nah, kebetulan untuk analisis kompetitor itu sendiri, ini tugas pertama aku disuruh analisis kompetitor untuk produk pijar mahir. Nah, jadi ada ya beberapa kompetitor-kompetitor yang merupakan kompetitor dari pijar mahir yang aku analisis gitu, mulai dari bisnis model kanvasnya, terus kekurangan, kelebihan, kira-kira mereka tuh ngapain aja yang kita belum lakukan, mereka tuh udah lakukan gitu, kira-kira apa sih gitu. Nah, setelah itu juga alhamdulillah dapat kesempatan setelah melakukan analisis itu, bikin report, memberikan presentasi juga ke middle to high manajemennya di Tribe Edu. Jadi experience yang benar-benar nggak bakal aku lupain sih, karena aku mikir sih gini Kak, karena aku kan mungkin karyawan atau intern yang baru masuk dan baru terjun di dunia ini gitu, di dunia produk edutech gitu. Sedangkan aku memberikan presentasi ke orang-orang yang memang sudah ahli dan berkecimpung di daerah itu, di bagian itulah gitu kan. Yang aku seneng, mereka tetap support aku, walaupun mungkin aku ada 1 kali 2 kali salah gitu. Cuman mereka tetap support aku, mereka tetap memberikan feedback yang positif, jadi aku juga makin semangat kerja gitu dengan project-project yang selanjutnya nanti aku jalani gitu. Karena kebetulan aku akhirnya dikasih lagi project sama tim leader aku untuk analisis sosial media juga, dan kebetulan sosial media ini kan juga bukan bagian dari ruang lingkup aku ya. Cuman nggak apa-apa, dan mereka tetap ngajarin aku gitu, kayak coba pakai tools ini, coba belajar tentang hal ini gitu, karena udah mulai saatnya kita sebagai individu, apalagi kalau kita udah kerja, kita udah intern, harus belajar berani untuk explore hal yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu. Dan itu benar-benar banyak banget, terutama di project-project yang aku jalani gitu. Itu project kedua, aku alhamdulillah dapat kesempatan analisis sosial media untuk pijar sekolah. Terus selanjutnya juga aku singkat cerita sih ya, mungkin ke project yang deket-deket ini sekarang lagi ngejalanin project di kegiatan APKASI, Kesatuan Kabupaten di Indonesia gitu. Terutama dan juga ada bapak-bapak dari Dinas Pendidikan juga ikut di acaranya di Kemendikbud. Kebetulan aku memberikan kesempatan untuk presentasi lah, atau kita coba ngejelasin ke bapak-bapak bupati dan Dinas Pendidikan kalau Telkom itu ada produk edutech pijar sekolah gitu. Dan alhamdulillah itu experience yang gak aku lupain juga, karena memang seru banget. Dan kita kan presentasi ke orang pemerintahan ya, ke bapak-bapak bupati yang pasti experience-nya juga lebih tinggi dari kita. Jadi kita juga, terutama aku, dapat banyak banget nilai value yang aku lihat dari gimana expert-expert tersebut kalau misalkan lagi ngomong di depan, cara mereka berpikir dan lain-lainnya. Gitu sih paling nggak. Berarti kalau kesimpulannya mungkin jadi kayak project gitu ya, bukan agenda kan ya? Betul Kak. Iya. Tapi kayak pengalaman-pengalaman kalau dikasih sebuah pengalaman buat presentasi atau ketemu orang baru, itu pengalaman yang berharga banget loh.
Betul, yang betul bisa Kak. didapat. Itu kayaknya gimana cara ngadepin orang itu nggak bisa dibentuk. Kalau menurut aku ya nggak bisa dibentuk sekali atau 2 hari aja. Itu butuh kebiasaan. Betul, betul, setuju. Keren, keren, keren. Kalau suka duka Kak Farbi selama menjadi role researcher apa? Tapi ini banyak sukanya ya, jangan banyak dukanya loh ya. Iya dong. Masa Iyalah, duka. Iya dong, suka dong pasti. harus banyak sukanya dong. Gimana Oh, gimana Kak oke. Farbi? Jujur ya Kak, aku bukannya peres juga nih ya. Cuman emang dukanya nggak ada sih Kak. Karena apa ya? Karena yang tadi aku udah mention juga, lingkungan yang aku masuk, alhamdulillah tim yang aku punya juga memberikan apa ya, nilai-nilai positif lah gitu. Mulai dari sisi pengalaman dan juga value. Terus jadinya apa ya? Mungkin karakter-karakter yang aku bentuk ketika aku lagi on job ini juga jadi semakin meningkat dibantu dengan lingkungan aku gitu. Jadi aku bener-bener apa ya, seneng banget lah gitu, dan itu jadi salah satu hal yang aku suka gitu di ketika selama aku on job sekarang gitu. Selain itu juga apa ya, orangnya asik-asik banget. Kita tuh bukan yang kerja strict banget terus 12 jam gitu, enggak. Cuman kita juga ya kita kerja ya kita nikmatin prosesnya gitu. Kita ngobrol, terus kita juga ada waktu istirahatnya juga gitu. Jadi apa ya, kerjanya juga enak gitu, nggak tertekan gitu, dan nggak ada pressure sama sekali yang aku rasakan ketika aku pertama kali on job hingga sekarang gitu. Jadi bener-bener leluasa banget untuk nge-explore diri kita ya, dan aku seneng banget sih Kak gitu. Untuk dukanya sih nggak ada ya Kak, nggak ada banget sih kalau menurut Nah, aku. ini bagus nih, ini bagus nih. Berarti kayak lingkungannya tuh emang mendukung banget ya. Betul, betul Kak. Iya, jadi mungkin buat users kalau mau join atau mau explore ke role researcher, jadi nggak usah takut untuk gimana ya ntar ya, pasti ada yang ngajarin atau nanti pasti bisa lah. Nah, Betul, betul. oke. Nah, terakhir nih kesan dan pesan selama menjadi researcher. Kesannya dulu deh, kesannya dulu. Kesannya dulu ya Kak. Kesannya adalah mungkin ini lebih ke apa ya? Aku memberikan komplimen lagi nih Kak ke pengalaman yang udah aku rasain gitu, apalagi terutama ke perusahaan Telkom ya, dan ke tim yang aku rasakan. Seru banget, benar-benar memberikan pengalaman yang nggak bakal terlupakan, memberikan challenge yang cukup apa ya? Menurut aku, wah, ini aku harus coba keluar dari apa ya? Dari kerangkeng aku nih gitu. Aku nggak boleh diem sendiri nih, kalau nggak aku nggak akan berkembang. Nah, itu apa ya, bener-bener kesan yang ngebuat aku bisa ngerubah diri aku gitu. Karena ya seperti yang tadi aku udah mention, project-project yang dikasih ke aku sendiri itu jujur aku belum pernah punya pengalaman yang benar-benar cocok dengan project yang dikasih. Cuman aku muncul hal berani di dalam diri aku karena ya suasana dan teman-teman yang ngebantuin aku coba untuk berani. Itu sih kesan dari aku, jadi seru banget ya pokoknya. Mungkin sebelum ke pesan, pelajaran apa sih yang tadi kan udah kayak dikasih kesempatan presentasi terus bisa ketemu orang-orang yang hebat-hebat gitu kan. Yeah. Nah, pelajaran apa yang Kak Farbi dapat? Ini bisa sebagai internship atau bisa as a human ya, kayak karakter. Oh, ini bisa membuat saya lebih dewasa atau lebih mengenal gimana sih cara nyocokin lingkungan baru itu. Gimana value-value apa yang udah didapat Kak Farbi? Untuk value, aku benar-benar ngerasain itu dominan di value Kak. Kita kasih human lah, bener yang tadi Kak Fala bilang. Mulai dari apa ya, kita harus sigap gitu, time management, terus fokus, terus lebih penting lagi yang aku pernah rasain itu tanggung jawab. Karena di tim aku kan tadi yang seperti aku bilang, kita tuh nggak kerja terus menerus, tapi bukan berarti kita ngelepasin kerjaan kita gitu, kita bercanda gitu, bercanda juga ada, cuman kita tuh seimbang. Nah itu yang aku pelajarin tuh Kak, kayak ya kita ada kerjaan, kita kerjain, kita fokus, kita selesai, ya udah kita enak gitu. Dan gimana caranya bisa kayak gitu ya dari value-value yang teman-teman di tim itu kasih ke aku gitu, yang mereka bantu aku coba kasih. Gini loh, kultur di sini tuh kayak gini gitu. Kita harus bisa tanggung jawab, kita harus bisa mandiri, sigap gitu. Supel juga, jangan diam-diam, kalau emang nggak tahu kita coba tanya gitu. Dan ya harus berani sih Kak, kurang lebih sih gitu ya. Apa yang aku dapat, kita harus berani gitu. Dan jangan karena kita tuh sebagai intern, jadi kita takut untuk memberikan pendapat. Jangan, justru aku malah dikasih tahu sama teman-teman aku sendiri kalau kita sebagai intern, walaupun kita hanya intern gitu, justru kita coba kasih effort yang lebih gitu. Kita kasih, Kak aku pengen memberikan pendapat kayak gini 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 gitu. Dan pasti teman-teman di sana juga apresiasi kita kalau kita tuh udah berani dan kita mau memberikan apa ya, kontribusi yang positif gitu untuk Telkom. Mungkin itu sih Kak kalau yang dari aku. Oke, mungkin terakhir ini pesannya untuk users yang mau join di role researcher.
Boleh, Kak Farbi. Oke, Kak. Kalau untuk pesan dari aku, untuk yang mau masuk ke role researcher, coba teman-teman di sini mirroring lah diri kalian gitu. Kira-kira di role researcher ini aku cocok apa enggak ya? Kalau misalkan teman-teman emang ngerasa teman-teman nggak cocok tapi teman-teman mau coba, nggak apa-apa, karena menurut aku nanti teman-teman pasti gini loh, kalau teman-teman suka sama hal itu tapi teman-teman ngerasa teman-teman nggak cocok, ya teman-teman harus ngeluarin effort untuk bisa cocok di hal itu gitu. Ya teman-teman belajar, teman-teman coba hal baru. Jadi nggak ada salahnya sih buat nyoba hal yang emang teman-teman belum pernah coba gitu. Terutama untuk hal role researcher ini gitu. Karena aku sendiri juga orang yang belum punya pengalaman di role researcher, dan aku coba berani untuk bisa terjun di role researcher tersebut. Dan alhamdulillah aku senang sih, dan apresiasi sama diri sendiri gitu. Karena bisa untuk lebih berani dan effort lah ke hal yang aku belum coba. Mungkin itu pesan dari aku, dan terus semangat sih. Gitu sih kalau dari aku. Oke, wah keren banget nih ya cerita dari Kak Farbi. Ini kalau kata anak Jaksel ini literally isinya tuh daging semua ini ya. Daging semua. Betul. Tapi sayang banget nih waktunya udah habis. Terima kasih banyak Kak Farbi yang udah memberikan insight dan berbagi pengalaman seputar role researcher. Sukses terus ya Kak Farbi buat magangnya atau untuk meniti karir selanjutnya ya. Dan untuk users yang ingin menjadi seperti Kak Farbi, jangan lupa untuk mendaftar di rekrutmen yang sedang berlangsung di website internship.ddb-telkom.id. Serta jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media dari Internship DDB Telkom. Biar nggak ketinggalan informasi, terutama informasi seputar rekrutmen ya. Aku Falah mohon pamit undur diri. Telkom DDB Internship Program, Home for Future Digital Talent. Bye-bye.